Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, kita next. Apa itu ERP? ERP adalah sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk mengelola dan mengotomatisasi semua proses bisnis inti dalam perusahaan, mulai dari keuangan, manufaktur, rantai pasokan, hingga sumber daya manusia dalam satu platform software. Serta ERP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, dan memberikan visibility atau pandangan menyeluruh secara real time kepada manajemen untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, di sini juga ada karakteristik utama sistem ERP. Pertama, real time processing. Jadi transaksi diproses dan diperbarui secara instan. Manajer dapat melihat laporan penjualan hari ini, bukan kemarin atau minggu lalu. Ini krusial untuk keputusan yang cepat. Yang kedua ada database terpusat atau single source of truth. Jadi seluruh data, persediaan, penjualan, gaji, transaksi disimpan di satu basis data. Ketika data diubah oleh satu departemen, misalnya stok berkurang karena penjualan, perubahan tersebut segera terlihat oleh departemen lain, misalnya bagian pembelian. Yang ketiga ada modular dan fleksibel. Jadi sistem ini terdiri dari modul-modul yang dapat diimplementasikan secara bertahap atau sekaligus. Perusahaan dapat memilih modul yang paling dibutuhkan dan sistem dapat di-custom sesuai kebutuhan spesifikasi tanpa harus merusak inti kode. Yang keempat adalah cross-functional system. Jadi transaksi melibatkan alur kerja workflow yang melintasi departemen, contoh circus order to cash dimulai dari sales, berlanjut ke inventory, dilanjutkan ke logistik, dan diakhiri di finance. ERP mengingat semua tahapan ini. Nah, itu adalah seputar dengan karakteristik utama sistem ERP. Terus selanjutnya ada modul-modul standar ERP. Yang pertama ada keuangan. Itu melacak aliran kas, utang, piutang, dan aset. Contohnya otomatisasi jurnal akuntansi dari setiap transaksi penjualan atau pembelian yang terjadi di modul lain. Yang kedua, sumber daya manusia. Fungsinya mengelola data karyawan, penggajian, rekrutmen, dan kinerja. Contoh sistem gaji terintegrasi dengan kehadiran dan tunjangan otomatis menghitung potongan pajak atau asuransi. Yang ketiga, manufaktur. Fungsinya mengatur rencana produksi, kebutuhan material, dan kontrol kualitas. Contoh, menghitung secara otomatis berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan berdasarkan pesanan pelanggan. Keempat, Customer Relationship Management, CRM. Fokus pada interaksi pelanggan. Nah, contoh melacak riwayat komunikasi pelanggan dan status layanan purna. Oke, next. Nah, di sini ada manfaat implementasi ERP. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Dengan mengotomatisasi tugas-tugas manual dan repetitif, misalnya pembuatan laporan, input data, agenda, karyawan dapat fokus pada aktivitas bernilai tambah dan strategis. Yang kedua, meningkatkan kualitas data. Data dimasukkan hanya sekali karena terintegrasi laporan dari financial dan sales akan selalu konsisten. Ini menghilangkan perdebatan internal tentang angka mana yang benar. Yang ketiga, visibilitas dan kontrol. Manajemen mendapatkan dashboard atau laporan yang menyajikan kinerja bisnis secara komprehensif. Mereka dapat mengidentifikasi masalah lebih cepat, misalnya stok menipis, piutang, atau macet. Lalu, next. Nah, di sini ada tantangan dan risiko implementasi ERP. Yang pertama, biaya dan anggaran. Selain biaya lisensi dan perangkat keras, biaya konsultasi, pelatihan, dan cost communication sering kali menjadi yang terbesar. Risiko cost overrun, biaya melebihi anggaran adalah hal umum. Yang kedua, perlawanan terhadap perubahan, change management. Karyawan yang terbiasa dengan cara kerja lama, ERP membutuhkan perubahan radikal. Jika pelatihan dan komunikasi buruk, karyawan akan menolak sistem baru menyebabkan kegagalan adopsi. Ketiga, gagal melakukan BPR.
Jika perusahaan hanya memaksakan proses lama ke sistem baru tanpa memanfaatkan best practice, kita yakin manfaat integrasi tidak akan tercapai. Terus, nah, di sini ada kesimpulan. Jadi, Interface Resource Planning atau ERP adalah sistem perangkat lunak terpadu yang berfungsi sebagai tulang punggung atau backbone operasional sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan dan mengelola seluruh proses bisnis inti seperti keuangan, sumber daya manusia, rantai pasok, dan manufaktur dalam satu platform tersebut. Jadi sistem ERP adalah perjalanan, bukan tujuan. Keberhasilannya bergantung pada komitmen manajemen puncak, manajemen perubahan, dan keselarasan antara teknologi dan strategi bisnis perusahaan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.